Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم خير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإن تبتوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لا ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدكم إلى مدتهم إن الله لا يحب المعتدين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإذا انسلخ mongko tatkalane metu kharaja tegese metu apal al ashhur al hurum bulan-bulan sing dimulyakno. Iki bulan yang kemarin bulan yang digunakan untuk gencatan senjata. Apabila keluar putus sudah 4 bulan, wa huwa akhiru muddati ta'jili utawi al asyurul hurum iku akhiru muddati ta'jili, akhire mongsone gage. Takjil itu cepat-cepat, akhire mongsone cepat-cepat. Faktulu mongko perangono sapa sira kabeh musyrikina ing wong musyrik haitsu wajadtumuhum ing dalam sekiranya nemu sapa sira kabeh ing wong musyrik fi halin ing dalam tanah halal al haram atau tanah haram. Tanah halal selainnya Mekah. Tanah haram itu tanah Mekah itu sendiri tanah haram. Ketika sudah habis masa yang ditetapkan, Syahrul Hurum sudah putus, ini menunjukkan bahwa pertama kali mongso itu adalah awalu muddati, kawitane mongso Syahrul Hurum itu Syawal, dimulai dari Syawal. Ini pendapat salah satu pendapat dari 3. Ketika putus sudah tidak ada, maka perangi
merangi sapa sira kabeh ing wong-wong musyrik dimanapun tempat kamu bertemu dengan mereka. Wa'udu lahum kulla marsadin ayat tariqin yaslakunahu wa nasbu kullin utai nasabe lafat kullun ikulna ala najil khafid ing atase terkib nasil khafid iku jabut atau nyopot perkara sing ngejerno itu mansubun bin najil khafid dinasabkan dengan cara mengambil huruf jar. Wa'udu lan lungguh sapa sira kabeh lahum krana musyrikin kula marsadin ing saben-saben dalan. Nglungguhi sapa sira kabeh tempatilah setiap jalan yang mereka lalui. Tariken dikejak dalan iyas lukuna kang padha ngambah sapa musyrik ing dalan. Nasab kulun ala nasil khafid. Ini supaya biar mereka tidak berseliweran atau tidak kabur atau berpencar kemana-mana. Pokoknya duduki semuanya. Duduki setiap jalan-jalan yang mereka lalui. Fa in tabu mukalamun taubat sapa wong kafir minal kufri, sapa wong musyrik minal kufri saking kafiran, wa qamulan gelem padha jumenengno sapa musyrikin as-shalat ing salat, wa ataulan gelem aweh sapa musyrikin az-zakat ing zakat, fa halu mongko ngudari itu membebaskan sabilahum ing dalan-dalane wong musyrik. Asalnya koyo-koyo di tempat itu kan diikat, kemudian melepaskan, mongko ngudari atau melepasno sira kabeh sabilahum ing dalan-dalane wong musyrik. Wala tata'arradu lahum lan aja dadekno mentokaken sapa sira kabeh lahum kadhe wong musyrik. Innallaha ta'ala iku wong taksin akeh ngapurane rahman untuk kang welas asiliman kali wong tabak kang gelem tobat sapa man. Ayat ini hanya cuma menceritakan keadaan dulu. Sekarang enggak ya. Tapi yang diintisari itu adalah perang ini jihad suhra. Kalau jihad kubra adalah merangi hawa nafsu. Bedanya adalah kalau musuhnya itu manusia, kemudian alatnya juga alat yang misalnya pedang dulu, sekarang itu tembakan, meriam dan sebagainya. Kenapa disebut jihad suhra? Merangi karena musuh itu kelihatan. Kalau musuhnya tidak bergerak, kita santai. Kalau mereka siap-siap, kita juga siap-siap. Kalau perang mati karena li'ila'i kalimatillah, jihad fisabilillah, mati syahid. Kalau mati syahid ya sudah masuk surga. Kalau toh kita perang kemudian menang dan hidup, mendapatkan jarahan berupa materi yang banyak. Itu nikmatnya seperti itu. Jadi kalau mati pun tetap mendapatkan ganjaran upah yang luar biasa. Kalau masih hidup ya juga mendapatkan materi harta jarahan. Ini jihad, makanya jihad kecil bisa tengkar rasa, bisa gencatan senjata, bisa santai. Tapi jihad kubro yaitu memerangi hawa nafsu. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, yaitu force keinginan yang force atau namanya nafsu. Dalam diri kita aplikasinya kayak gini. Nafsu force pikiran ini mengeluarkan keinginan-keinginan. Nafsu itu selalu diminta dilayani. Keinginannya selalu harus diwujudkan. Sisi yang lain namanya jiwa, soul. Terus apa namanya Arabnya apa? Ya jiwa, nafsu. Nah,
nafsu mutmainnah. Jiwa itu selalu melayani, maka ikutilah jiwa kita yang selalu melayani untuk umat, untuk alam semesta. Tapi kalau kita mengikuti nafsu, keinginan, itu seperti halnya kita naik kuda liar, kuda yang tidak bisa ditunjukkan. Maka bagaimana kita harus maka disebut ini adalah jihad kubro. Musuhnya adalah diri kita, yaitu force keinginan kita, nafsu kita. Selalu jengkel di hadapan kita, tidak ada yang mundur sama sekali. Selalu eksis di dalam diri kita. Kalau kita kalah menjadi orang yang bisa kafir, bisa menjadi munafik. Kalau kita menang melawan nafsu, kita menjadi mukmin yang sejati, orang yang tunduk terhadap kuasanya Allah. Nah, ini jihad kubro di sini. Sing repotnya lagi, nafsu kita itu dibantu oleh yang namanya setan, atau ya setan itu. Setan itu masuk kepada diri kita itu melalui majrul dam atau aliran darah. Ketemu dengan yang namanya nafsu itu, keinginan itu, pikiran itu, akhirnya malah ngerewani. Coba kamu orang lihat yang sebegitu rupa orang mengikuti yang kadang-kadang belum tahu kapan berakhirnya atau kapan terwujudnya. Ikuti sana sini. Ingin motor sudah terpenuhi, ingin ini lagi terpenuhi, ingin apa lagi. Jadi selalu saja nafsu, force, keinginan itu selalu saja, atau ego itu selalu minta dilayani. Sekarang 24 jam potong masa tidur. Ini itu harus benar-benar diatur untuk 24 jam ya. Tidurnya 8 jam. Tinggal berapa? 16. Ibadahnya 3 jam, jangan lama-lama. Menjadi 13 ya. Nah, kemudian aktivitas. Kalau nanti kamu itu 7 jam tidurnya, ya, jadi 3 jam untuk ibadah, menjadi 21. 7 jam itu untuk apa? Tadi tidur, tinggal 14. 7 jam lagi untuk aktivitas, 7 jam lagi untuk rileks, mengikuti ya, lihat TV, mengikuti perkembangan dan lain sebagainya. Ini pengaturan yang seperti ini secara alami, insya Allah nantinya kamu tetap fokus. Tapi sekarang apa? 24 jam tidak ada potongan sama sekali. Tidurnya saja tidak disengaja ya. Dolanan HP. Tidurnya tidak disengaja. Tadi pengaturannya 24 jam, potong 3 jam sajalah untuk urusan hablum minallah, urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis njeng-njenge kamu khusuk banget lah, 3 jam kanggo ibadah selama 1 hari. Tinggal 21 dibagi 3 untuk istirahat total, yaitu tidur, untuk aktivitas, dan untuk muasyarah atau bersosialisasi, biar jangan kamu kuper, kurang pergaulan. Aktivitas dari jam 8 saat itu. Kalau kamu itu nggak toko ya 7 jam. Kalau ke sawah ya 7 jam. Yang 7 jam itu untuk ngendong gitu ya. Untuk ya kalau tidak ngendong ya dolanan. Dolanan saiki ya kok dolanan HP lah. HP menguasai. Game-gamean sampai matanya keluar. Game apa? Bir pare. Tua-tua game bir pare.
Subhanallah. Sampai tidurnya saja lupa. 3 hari 3 malam didaping dengan itu kapsul apa atau obat itu, obat yang untuk anjing gila katanya. Itu 3 hari 3 malam itu orang mengkonsumsi itu tidak tidur. Jadi untuk pira para gimana tuh wah luar biasa mendelik. Itu sampai kecil-kecil sama itu sampai Anas. Yang rusak itu matanya, radiasinya. Ini. Ya ini kamulah tahu bahwa mengikuti nafsu keberada-berada. 7 jam cukup bang, hit untuk ngendong. Jangan untuk main game saja itu, untuk ngobrol biar nanti bisa normal bersosialisasi. 7 jam untuk aktivitas apa kamu? 7 jam itu untuk kehidupan kamu yang ya itu untuk nyenang-nyenang. Sekadang-kadang jangan makan kangkung terus sekali-kali ya happy yo. 7 jam itu dari sini sampai sini saya akan buat untuk ini 3 jam untuk ibadah asal berapa dibagi 24 jam itu 3 jam itu jam berapa saja, misalnya jam tengah malam setengah jam, kemudian subuh berapa, nanti digabung menjadi seluruhnya 3 jam. Aktivitasnya 7 jam, tidurnya 7 jam. Kemudian untuk diri kamu, karena Pak badanuka matiyatuka, untuk memanjakan diri kita. Bisa saja misalnya memanjakan diri ya pijet gitu ya, atau lagi kemana lah gitu, refreshing. Ini badanuka matiyatuka, badan kamu itu adalah tunggangan kendaraan kamu. Lihatnya, kalau kendaraan itu saya ingin makanannya apa, bahan bakarnya premium. Premium itu tingkatan keberapa? Di bawahnya lagi ada mungkin solar, di bawahnya lagi itu ada minyak kelapa, terus di bawah lagi sampai air. Kamu bayangkan kalau makanannya itu premium, kok dimasuki makanan-makanan yang tidak ada proteinnya, ya mesti lemes. Ya, maka sekali-kali kamu makan premium ya, makan eksklusif. Ya ada kandungan protein, misalnya, wah ceker ayam, mana ya ceker ayam gitu kan, akan beli ayamnya nggak beli ya, beli cekernya. Ya ceker itu kan ada, ceker itu ya juga proteinnya banyak. Jadi 1 minggu kamu beli kemana untuk asupan itu seperti itu. Jadi diatur untuk kapasitas diri kita itu biar jangan berut. Kalau kita paksakan dendam, didendam gitu ya, kamu tundukkan kerja lembur ini pokoknya kamu, hai diri saya, kamu harus bantu saya karena saya mempunyai keinginan untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Maka kamu harus sementara menunda apa yang jadi keinginan kamu. Tidak akan lama kamu pasti berontak dari kamu. Contoh, kamu lihat teman saya sudah punya motor, kemudian tanya ini, wah begitu paksakan diri kamu untuk mengikuti apa keinginan kamu itu, akhirnya juga pertama kali mengikutinya, kedua ketika pasti dendam akan balik kepada diri kita. Tidak terrealisasikan terwujudnya keinginan kamu gara-gara apa? Hanya cuma kengedenan, terlalu ambisi, akhirnya badan kamu juga hancur, masuk rumah sakit. Uangnya yang dikumpulkan untuk beli motor ternyata gagal maning. Maka inilah pengaturan, jadi fleksibel, enak.
Diri kita itu butuh adanya ini, ya Pak, hiburan. Saya gitu. Bukan berarti keras harus ini harus itu. Wifi saya gratiskan bro. Kamu tidak mikir bukit paket, tapi nafsu kamulah yang sembrono. Nah, karena wifi-nya itu lelet, lelet. Ngono ya. Kurang apa sudah? Saya tahu bahwa kamu nggak punya uang kan, baru ketika punya uang beli paketan. Padahal wifi gratis. Itu adalah untuk 7 jam itu, biar nanti kamu itu seimbang. Tapi kalau kamu itu kok 7 jam untuk aktivitas sebagai seorang santri kok terabaikan, terkapeng, gembrong. Aktivitas santri itu akan ngaji, kuliah gitu kan. Ya itu 7 jam itu. Berapa lamanya sih kuliah sih? Tidak sampai 7 jam. Urusan ibadah, urusan hablum minallah, kamu ciptakan sendiri. Ya udah toleransi saya. Lah kok ngono, kok njaluk jatah meneh. Emangnya saya butuh kamu makan, saya memakani kamu. Kadang-kadang orang itu kok goblok ya. Mondok hanya cuma tidur makan kok nggak betah gitu kan. Ya karena minta lebih dari itu, silakan. Contohnya itu. Yang kecanduan gimpir par. Sing kembaran itu sini Umar. Kuliah 4 semester. Kemudian keluar. Cara wong itu wah gila itu ya. Dari awal sampai 4 semester kan 2 tahun kan. Semester 1, semester kan 6 bulan. Kok disia-siakan? Menunda sedikit kesenangan saja karena dia itu mengikuti force keinginan yang saat itu. Padahal menyongsong ke depan 2 semester lagi gol sudah istirahat. Tinggal wis sudah. Kurang apa? Makan ada yang ngempanin. Nggak mikir gaji dosen, nggak mikir bayar SPP. Ternyata punya usut, dia itu gila terhadap game pirepar. Jadi otaknya dicuci oleh game itu pirepar itu. Game itu mencuci otaknya mereka. Generasinya akhirnya. Itu yang besar saja yang dihadapannya. Apalagi yang kecil-kecil yang tidak tahu untuk kemana ini dan hanya cuma mengikuti nafsu saja. Itu kan. Coba sekarang cari orang yang lebih daripada saya untuk memikirkan santri kan gitu, silakan. Sekabumen kayak nggak ada loh. Makan diempanin ya, tidur ditidurin gitu ya. Mandi mandiin, kuliah dibayarin, kemudian nggak punya pulsa diberi ini jaringan wifi gratisin. Lah kok enggak? Aduh itu keterlaluan ya. Keterlaluan kamu. Hanya cuma mintanya kamu aktivitasnya apa? Ngaji ya ngaji aktivitasnya. Kalau pedagang ya pedagang. Ya itu nanti kan dia atur. Ada waktu ngobrol kan? Kamu ciptakan sendiri waktu ngobrol. Jadi 24 jam enggak ada potongan sama sekali. Semuanya untuk game pirepar. Tidurnya tidak punya jatah. Tuh teman kamu tuh Umam itu kecanduan game 24 jam itu sudah untuk game pirepar. Mono nek game iku bisa ndadekno sugih kira. Ngetona pulsa tok. Lah iya wifi saja dihack. Wifi-nya dihack. Serakae enggak karu-karuan. Orang lain tidak boleh ngetul wifi-nya, mlebu menghapeni dia kabeh. Oh kamu, tidak usah saya usir, sudah terusir sendiri, gitu kan? Ya, hebat sekali. Itulah yang namanya game. Itu Pak, yang ada masjidnya, waktu itu tulas. Iya, silakan. Jadi
Itulah yang disebut jihad kubro. Kamu harus melawan. Kalau ya repot ya, tidak bisa dihilangkan sudah. Musuh di depan nyata. Kamu diperangi adalah diri kamu sendiri. Maka pengaturannya ya bagaimana negosiasi kamu, negosiasi kita. Dulu saya di saat di pesantren ini, saya tundukkan itu yang namanya nafsu itu dengan 1 minggu itu makan enak. Makan enak. Kamu saya sudah beri makan enak. Ini kadang nyatai gitu. Bukan berarti boros ya kan. Nah, jadi walatak al-yadaka mahlulatan ila unukika walatak sudah kulabastin bata udah maluan. Jadi untuk urusan ini kamu harus berpikir. Nah, pas saya mentu ya mentu, duit tidak usah diempet-empet. Ojo terlalu ngirit. Ya juga jangan terlalu boros hanya cuma dengan sebatas eksistensinya kamu. Akhirnya jungkel kamu boros. Hanya cuma biar kamu dipandang orang borjuis, kaya raya, kemudian kamu boros. Jungkel kamu juga. Juga jangan terlalu ngirit lah. Orang-orang itu ngumpulna uang hanya cuma sebatas biar nanti kamu itu bisa disebut orang kaya. Mayoritas orang itu kan biar disebut orang kaya. Bukan kok kaya sejati. Kaya sejati itu saatnya keluar uang ya keluar saja lah. Hidup itu kan air segoro, lautan itu bisa satu. Jadi Bengawan itu ya bisa surut. Manusia pun bisa tidak punya uang, kadang punya uang. Kamu jangan lebay lah hidup itu. Aduh saya nggak punya uang langsung. Uang itu hanya cuma di dunia ini. Jangan jadikan kamu itu ngeluh atau tidak bahagia gara-gara masalah uang. Jadi uang itu di dunia tidak usah jadikan kamu menjadi masalah untuk tidak bisa menikmati hidup bahagia di dunia. Jadi saatnya jangan terlalu boros. Hanya cuma eksistensi. Sudah ada wifi beli paketan, itu boros namanya. Setiap hari makan enak terus, beli sate sana, beli ini, itu namanya boros. 1 minggu sekali. Kamu itu sudah saya beri makan, keinginan kamu saya sudah wujudkan, sekarang giliran saya. Hai diri saya, kamu harus seperti mendukung saya, karena saya adalah orang terganteng di dunia, orang terkaya di dunia, gitu. Orang yang sukses dan sebagainya, kamu itu harus mendukung saya. Itu harus dinego, kalau tidak dinego nanti kamu paksa diri kamu, suatu saat pasti membantah. Membantai kamu sendiri, ceklek langsung serepetnya kumat. Kerja nggak kenal waktu. Lihat orang-orang kerja nggak kenal waktu, karena apa? Ngejar setoran dan lain sebagainya. Akhirnya balas dendam juga. Diri kamu itu balas dendam dan mana itu hasilnya? Ya toleran sedikit lah, istirahatkan. Kadang beling ya, ya. Tapi nak beling terus kita 11 sisa sekalian. Mending ngingu wedus daripada ngingu menungso. Ya kan? Ulim beling kamu tapi jangan terus-terusan. Ya 3 bulan sekali. Tapi nak beling kok setiap dino ya wis sisan lunga ya nah. Ya sekali-kali ya kan apa mengikuti itu yang namanya force itu. Ngapa? Aku beling. Ya wis beling. Jadi aku toleransi. Tapi nak saatnya orang harus kenceng enggak, harus kenceng harus ini enggak saklek aturan. Bung saya saja seperti itulah. Paling tidak seminggu sekali itu ya refreshing ya jalan-jalan. Tapi yang ada manfaatnya. Kamu 24 jam ya di tengah jalan pegang HP. Tetangganya sembunyi, para saudara-saudara saya beli HP ini, saya punya HP. Iya sudah tahu. Tidak usahlah dipegang-pegang terus gitu ya. Kan seperti itu, jangan terlalu norak gitu. Jadi diatur seperti itu, kamu itu tidak akan jadi rugi. 24 jam, 3 jam saja untuk ibadah urusan kamu kepada Allah, 7 jam istirahat untuk tidur. Karena kurang dari itu ya juga nggak enak. Ya, dulu saya mengaturnya itu karena saya tidak pernah tidur malam di sana. Saya tidurnya setelah sholat subuh. Itu sholat subuhnya jam 5 sampai jam 8. Ada bagian yang buka jam 8 itu baru sekolah.
baru berangkat sekolah. Berarti berapa jam? 5, 6, 7. Lumayan. Nanti baru zuhur tidur lagi. Gitu. Jadi tetap kuat 7 jam pokoknya sampai target 7 jam. Malam tidak pernah mau berapa tahun? 10 tahun saya tidak tidur malam di sana. Tidak pernah tidur malam hari. Tidurnya ya itu ke subuh, ya tetap. Gitu. Dikurangi nanti menakutkan, bisa saja menghancurkan diri kamu. Karena badanuka mati ya juga. Motor itu sogi premium bro, ya premium, istirahat yang cukup, benar cukup, sehingga nanti lagi bosen ya bosen, alami. Tapi setelah jangan bosen terus, beling yang beling secara alami, jangan. Jadi sebenarnya itu ada kesempatan besok, wah saatnya aku tugas lumayan sak minggu kan tidur makan enak di sana ya bro ya, itu untuk beling ya. Tapi betul akta melu beling lah rono kan gitu. Kok ono suara betah jadi nih. Orang betah ya lucu ya, bening kok orang betah, hebat kira. Akan pulang ya pulang, di pondok saja kamu ngaji terus gitu ya. Pokoknya ya itu manusia lah, yang kesehatannya ada malaikatnya lah. Ini ya, jadi jihad kubro itu adalah yang didahulukan. Karena nanti kalau apabila kita kalah dari musuh kita, yaitu diri kita sendiri, itu menjadi yaitu hancur, kegagalan orang-orang yang jadi pecundang. Itu yang jadi pencuri. Beda dengan jihad suhro itu ya, yang pelang pedang atau brand, anak ISIS dan sebagainya gua andalan, kan ya lucu. Ono jihad katanya jihad ini gitu. Oh, gitu. Kan ya memang sangat lucu apabila temannya sendiri kemudian umat Islam itu menjadi tercemar gara-gara perilaku itu jihad. Itu jihad suhro, ndak usah lah urusan itu, malah justru malah ngirim makar, buhot, ISIS jaringan liberal seperti itu. Innallaha ghafurur rahim wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa ajirhum hatta yasma'a kalamullah summa ahlihu ma. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.